Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Teman-teman, hari ini kita masuk ke pembahasan yang paling banyak bikin manusia tersiksa tanpa disadari, yaitu looping emosi. Perasaan yang sama datang lagi dan lagi, padahal kita merasa sudah menerima, sudah melepas, sudah memaafkan, sudah meditasi, sudah afirmasi, tapi kenapa masih tetap muncul? Dan di episode 1 jam lebih dekat dengan TVB ini, kita tidak hanya membahasnya, kita akan membedah akarnya. Tapi sebelum itu, mungkin TVB bisa kita ucapin dulu buat Sumatera kali ya, Teh. Oke. Buat teman-teman di sana. Baik, makasih banyak Mas Hendra. Jadi di momen kali ini ada fase siklus kehidupan yang mengantarkan kita pada sebuah realita di Indonesia. Keluarga besar kita di Sumatera mengalami satu fase di mana banjir besar melanda gitu ya di Sumatera, di keluarga besar kita di Sumatera. Di sini aku, Feby, dan juga Mas Hendra Majiroso, kami semua dari keluarga besar Abundant Revolution, juga teman-teman semua di alumni Abundant Revolution, ingin betul-betul memberikan sending love, gitu ya. Mengirimkan cinta yang besar gitu, cinta yang besar, cinta yang tulus, dukungan, support, moral, dan doa tanpa batas gitu buat keluarga besar kita semua di Sumatera yang saat ini sedang mengalami fase itu. Ada keluarga yang juga ditinggalkan mungkin, atau ada keluarga yang pada saat periode kemarin itu mengalami satu belum bisa diselamatkan, atau mungkin diselamatkan tapi kondisinya dalam kondisi yang kesehatan yang tidak nyaman. Tentunya ini melahirkan sebuah pukulan yang sangat berat gitu buat kita semua. Kami pun di sini ya, Mas Hendra, aku, dan semua keluarga Abundant Revolution betul-betul sangat bisa merasakan rasa hati saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, keluarga-keluarga yang mengalami itu gitu. Ingin sekali kita datang untuk memeluk gitu ibaratnya. Tapi doa kali ini, mari sama-sama teman-teman semua kita panjatkan bahwa perjalanan siklus kehidupan gitu, pada akhirnya kadangkala kita tidak bisa menghindari sesuatu itu datang gitu ya. Walaupun mungkin dalam kasat mata kita melihat adanya situasi yang perlu dipersalahkan misal gitu ya, terhadap situasi atau oknum-oknum tertentu misal. Tapi terlepas dari itu semua, saudara-saudaraku semua yang ada di Sumatera yang mengalami fase ini, ada satu perenungan yang dalam siklus kehidupan kadangkala kita tidak bisa menghindari ini. Walaupun secara skenario ada satu dan lain hal yang seharusnya ini tidak terjadi seperti ini gitu. Tapi kenyataan hidup mengantarkan kita kepada sebuah realita. Di dalam perjalanan hidup manusia selalu akan ada dualitas, teman-teman. Selalu akan ada cerita bahwa Sumatera, kota tercintanya kita gitu ya, provinsi terindah di Indonesia, di Aceh, di Sumatera, itu adalah kota-kota indah di Indonesia. Ada kalanya realita itu mengantarkan keindahan di sana. Dan ada memang momennya di mana cerita sebuah keutuhan dari kehidupan itu, ada keindahan, ada bencana gitu, teman-teman. Ada kebahagiaan, ada kesedihan gitu. Ada kita kumpul dan ada kalanya kita berpisah gitu. Nah, satu sisi sudut pandang kesadaran ini yang kita tahu pasti ini nggak gampang, ini nggak mudah betul-betul untuk teman-teman bisa menerima ini gitu, menerima realita ini. Tapi inilah kenyataannya.
Tapi inilah realitanya yang harus kita lewati bersama gitu. Sending love terbesar dari aku dan Mas Hendra dan juga semua keluarga besar Abundant Revolution. Teman-teman saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera itu betul-betul diberikan kekuatan yang lebih sama Allah, sama Tuhan, sama semesta, sama seluruh kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Tidak henti-hentinya kita betul-betul ikut merasakan gitu, rasa kehilangan, rasa duka kita gitu terhadap sebuah proses yang memang harus kita sama-sama lewati. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan satu hal yang ingin kita sampaikan kepada keluarga besar kita di Sumatera yang mengalami ini dan juga di Aceh. Jangan pernah merasa sendiri, teman-teman. Akan selalu ada doa mengalir ke sana. Akan selalu ada cinta yang tak terlihat mengalir ke sana. Akan selalu ada bentuk-bentuk lain gitu, bahwa saudara-saudara yang di Sumatera dan juga di Aceh itu nggak sendiri. Kita akan rangkul, kita akan sama-sama saling merangkul satu sama lain. Mungkin juga nanti akan ada bentuk kepedulian yang tersampaikan ya dari keluarga besar Ngaji Roso peduli, Ngaji Roso peduli, dan juga keluarga besar dari Abundant Revolution sebagai sebuah bentuk tanda cinta, tanda sayang bahwa kita satu tubuh. Kita satu tubuh yang tidak terpisahkan gitu. Antara keluarga kita di Sumatera, di Aceh, dengan kita kebetulan di sini yang ada di Pulau Jawa. Kita satu tubuh. Mari saling merangkul. Mari saling memberikan cinta dalam bentuk apapun gitu. Entah doa, entah sending love, entah apapun gitu. Mungkin nanti dari Ngaji Roso Peduli dan juga keluarga besar Abundant Revolution akan sama-sama saling mengekspresikan rasa sayang dan cintanya itu dalam bentuk-bentuk yang indah gitu, yang bisa kita sampaikan buat keluarga besar kita di Sumatera dan Aceh sebagai satu bentuk bahwa ini rasa cinta yang teramat dalam ingin kita delivery gitu buat keluarga kita. Tak lepas dari itu, sadari sama semua di antara kita bahwa kasihnya Allah, kasihnya Tuhan tanpa batas. Walaupun saat ini teman-teman lagi ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pahami bahwa cinta Allah tidak akan pernah berhenti. Hidup harus berjalan terus, dan lihat selalu pada kebahagiaan dan kelimpahan yang akan selalu menyertai dan selalu ada untuk kita semua. Jadi itu. Salam sayang aku dan Mas Hendra, juga keluarga besar Ngaji Roso Peduli dan Abundant Revolution untuk keluarga kita di Sumatera dan Aceh. Oke, teman-teman. Sebelum dilanjutkan, Kang Hendra. Ya. Itu tuh ada banyak teman-teman yang tanya, Reoni hubungi siapa teh? Oke, Reoni itu hubungi admin Ngaji Roso, dia ada di bio dan juga ada di YouTube-nya Ngaji Roso. Di deskripsinya ya, di deskripsi teman-teman bisa menghubungi. Ini adalah satu momen jeda sebentar gitu. Kita jeda sebentar untuk berkumpul, menyatukan rasa yang tak tergambarkan sebetulnya. Momen langka, momen jarang, momen yang untuk di Pulau Bali mungkin ini nggak tergantikan ya, momen akhir tahun yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kita juga bersama bisa sama-sama saling mendoakan untuk cerita Sumatera dan Aceh, Mas Hendra. Ada momen sendiri di mana kita betul-betul sending love gitu, cinta yang tanpa syarat, tanpa batas buat keluarga besar kita. Mari kita bertemu bersama di Bali, dan ini terbuka untuk umum. Momen ini terbuka untuk umum. Teman-teman yang mau tahu gambaran dalemannya, cerita tentang Abundant Revolution itu welcome untuk hadir di Bali. Iya, dan saat ini yang sudah turut akan datang gitu ya. Untuk teman-teman yang online offline ini udah lebih dari 300 orang.
Baik itu yang pagi harinya kelas offline Abundant Revolution batch 20, itu ada yang berbeda nih di batch 20. Akan ada 2 materi baru. Akan ada 2 materi baru yang jadi pendalaman untuk kita praktek langsung gimana sih pada akhirnya identitas baru itu terbentuk dan bagaimana langkah-langkah itu kita lakukan gitu dalam identitas baru dalam keseharian. Itu ada metode craft namanya. Itu masuk kita ke alur itu gitu. Lalu ada juga cerita tentang dimensi pertama, kedua, ketiga. Nah, kita ini ada di dimensi ketiga. Lalu bagaimana pada akhirnya di dimensi keempat, ini akan bercerita tentang ruang kesadaran, ruang kelimpahan. Dan di sanalah sebetulnya semua cerita sudah selesai gitu. Goal-goal kamu ada di sana, apa yang kamu inginkan ada di sana. Jadi nanti, apapun yang kita lewati, kita lalui, tidak lagi dalam judul berdoa. Bukan memohon, tapi rasakan kamu udah menerimanya. Tidak meminta, tapi rasakan penuh getaran kamu sudah berada di dalam realita itu. Tidak meminta, tidak memohon, dan juga tidak berharap-harap cemas ini terjadi atau tidak gitu. Karena pada kenyataannya, itu semua sudah tergelar indah, ada dan tersedia. Sudah utuh, sudah lengkap. Jadi kamu nggak perlu takut lagi tentang masa depan sebetulnya. Karena semua sudah tergelar ada. Dan itu akan indah sekali. Itu akan sangat indah sekali teman-teman. Kita akan bercerita nanti di sana di Bali, sesi paginya. Dan teman-teman yang mau merasakan sensasi offline. 30 slot yang pagi. Oh, sisanya 30 lagi. Teman-teman untuk slot yang offline batch 20 itu tersisa ada 30 kursi lagi teman-teman. Rasakan sensasi untuk offline, ketemu aku langsung, kita obrolin materi langsung 3 jam lebih. Kita akan bersama-sama berbicara di dalam ruangan yang begitu sangat indah gitu ya. Kita akan bicara metode terbaru yang craft, dimensi 1, 2, 3, dimensi keempat kita gali lagi di situ. Dan juga ada bagaimana kita memaksimalkan potensi income kita 2 kali lipat. Nah, itu penutupnya tuh nanti di situ tuh. Sehingga teman-teman pada saat pulang itu sudah membawa kisi-kisi apakah yang akan tergelar tuh di 2026 nanti. Dan buat teman-teman yang alumni itu welcome untuk riset karena ada sesuatu yang diberikan sama Ngaji Roso tuh kalau riset itu cuma 50%-nya Mas Hendra ya. Dan manfaatkan fasilitas yang seru itu kapan lagi gitu istilahnya. Ketemu offline dan seru juga itu price-nya ya. Lalu di siang hari menjelang sorenya itulah penggelaran alumni Abundant Revolution event ya. Ada ayah kita bersama. Dr. Wayan Mustika, itu buku-bukunya indah sekali gitu. Dan ini terbuka buat umum, buat teman-teman yang mau datang, teman-teman di Bali, coba komen, ada yang dari Bali nggak? Di sini kan live ya. Bali, coba aku mau dengar suara dari Bali mana? Bali adakah? Adakah dari Bali? Ya, teman-teman yang di Bali, ketemu aku ya, teman-teman Bali ya. Ada yang Bali dan sekitarnya. Hai Bali, coba yang di Bali diketik dulu dong. Bali. Farida, Darul, Bali juga. Yeay, Mbak, ketemu Darul, aku nanti. Bali. Ya, betul. Tadi tuh aku banyak Bali. Banyak ya. Suyono, Nilu. Halo Mbak Nilu, ketemu aku ya Mbak Nilu ya. Lupin, waduh banyak Bali semua deh. Mantap. Bali itu serasa pulang ke rumah Mbak, Mas. Iya, bener. Ya. Kalau aku ke Bali atau Mas Hendra ke Bali, pasti rasanya kayak bukan di kota lain. Ngangenin. Nggak tahu gimana deh. Bali tuh punya magis tersendiri tuh untuk bikin orang datang lagi. Apalagi yang memang bener-bener orang Balinya. Wah, indah ya. Warga Bali, keluarga kita di Bali itu so amazing. Makanya kenapa kita 1 tahunnya Abundant Revolution itu 1 tahun kita adakan di Bali. Yes. Karena memang indah sekali Bali.
Gitu, teman-teman. Masuk materi. Nah, kita akan bahas materi sedikit. Kita seru-seruan dulu nih. Oke. Jadi kali ini yang bertanya itu bukan Mas Hendra, tapi Kang Hendra. Ya, biasanya kan Mas Hendra Ngaji Roso. Ini Kang Hendra Bandung. Tim kita. Ya, betul, tim kita, keluarga kita. Diganti jadi Kang ya. Ya, jadi Kang Hendra. Oke, lanjut ya. Baik. Jadi buat teman-teman nih yang nonton nih, ini sebenarnya bisa dibilang beruntung banget nih Teh. Karena hari ini TVB akan buka sesuatu yang biasanya cuma muncul di kelas berbayar. Oke. Gitu. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Oke. Apa sebenarnya definisi looping emosi menurut TVB? Apakah itu trauma yang belum selesai atau program bawah sadar yang masih hidup? Oke, looping. Selama ini sebetulnya kita mengenal kata looping kesannya kayak negatif banget ya. Looping, kesannya negatif banget gitu. Padahal cerita looping itu adalah cerita sebuah kisah di mana emosi itu nggak kamu terima gitu. Yang seharusnya naturalnya dia mengalir. Jadi pada saat kita melihat realita, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dua-duanya ini cinta, karena ini cerita dualitas. Selama ini kita hanya pengennya yang enak-enak aja, bahagia diterima, senang diterima, punya pasangan diterima, dapat uang diterima. Nah, sisi lainnya yang versus dari itu, biasanya kita tolak. Cerita looping itu adalah cerita di mana aliran ini yang harusnya mengalir, kamu rasakan, stay di rasa hati kamu untuk kamu rasakan, ini enggak kamu terima, kamu tolak, kamu dorong, kamu abaikan itu. Nah, looping adalah sebuah cerita di mana kamu mengabaikan rasa ini. Kamu tidak menerima rasa ini. Yang sebetulnya, naturalnya, dia harusnya kamu alami, kamu rasakan, kamu alirkan. Ketika kamu tidak terima, otomatis dia akan mencari jalan untuk kembali hadir dalam kehidupan kamu dalam bentuk yang lain. Mungkin awalnya loopingan itu powernya 1 nih misalnya. Tapi pada saat dia berjalan lagi untuk kamu kenali, untuk kamu terima, ketika kamu tolak, itu powernya menjadi 2. Atau powernya mungkin malah menjadi 10 gitu. Jadi sebetulnya solusi atau cerita looping ini adalah cerita emosi yang nggak kamu terima, lalu dia muncul lagi menjadi realita baru. Makin kamu nggak terima, dia munculnya makin muncul lagi. Jadi sebetulnya solusinya itu sangat gampang dan sangat simpel sekali. Energi-energi ini adalah diri kamu sebetulnya. Kesedihan, kemarahan, kecemasan, ini adalah naturalnya kamu sebetulnya. Cara menghentikan loopingan ini simple. Sangat simple. 1, izinkan aja rasa itu ada. Misal, iya aku kesel. Atau iya nih aku marah. Iya aku kecewa nih, rasanya kecewa. Jadi solusi atas loopingan sebetulnya itu sangat simpel. 1, sadari. 2, terima. 3, izinkan dia mengalir aja. Lepaskan. Jadi solusi loopingan itu adalah rilis sebetulnya. Solusi loopingan itu adalah kamu duduk untuk merasakan penuh rasa itu. Dia hanya pengen kamu menerimanya dan merasakannya. Karena itu memang naturalnya seperti itu. Dalam arti kata gini, siapapun manusia yang hidup di dunia ini, jiwanya itu diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa sebetulnya. Rasa sedih, rasa senang, rasa punya, rasa hilang, rasa memiliki, rasa dihianati. Ya, rasa yang mix gitu dalam kehidupan ini. Ada senang, susah, sedih, takut, bingung. Nah, itu tuh udah satu paket kehidupan yang default kehidupan dirimu. Kamu harus melewati dan mengalami spektrum rasa ini. Tapi
Ketika ini terjadi dan kamu tolak, kamu benci, kamu mengabaikan, atau udahlah aku lupain aja. Nah, di titik udahlah, padahal kamu menekan rasa itu, kamu tidak menyadari untuk menerima rasa ini, duduk bersama rasa ini, disitulah cerita looping itu terjadi. Jadi buat aku, substansi dari looping itu adalah titik keindahan, di mana sebetulnya momen itu, momen kamu bertemu kesadaran. Jadi cerita looping ini dalam kacamata aku, itu sama sekali tidak ada negatifnya. Tapi justru looping ini adalah cinta yang sesungguhnya cinta. Cinta yang betul-betul cinta, di mana kesadaran kita memberikan kita ruang. Memberikan kita ruang untuk memahami bahwa sedihmu juga cinta. Takutmu juga cinta, khawatirmu ini juga cinta. Di titik kamu menyadari bahwa realita hidup ini akan selalu membawa di dalam dua cerita itu. Justru cerita loopingmu ini ketika disadari, ini adalah momentum di mana kamu akan bertemu dengan identitas barumu. Kamu akan bertemu di dalam identitas barumu. Di titik kamu terjatuh, di titik kamu terpuruk, di titik kamu resah gelisah, di titik kamu kayak nggak ada harapan gitu. Egomu rontok, egomu drop turun. Kan kalau pada saat ngerasakan looping kan itu yang dirasain, bener nggak? Aduh, loopingan utang, loopingan ditinggalin pasangan, loopingan dikecewain misalnya. Itu kan rasa hati bener-bener kayak drop gitu jatuh. Tahu nggak teman-teman, di titik terendah egomu jatuh, bukankah di titik itu kamu ketemu kesadaran ya? Bukankah di titik itu kamu berhenti untuk berharap ke yang lain kecuali kamu lepasin semua dan berserah ya? Bukankah itu sebetulnya keindahannya teman-teman? Jadi looping itu adalah satu fase yang sadari sama teman-teman bahwa itulah gerbang menuju identitas baru. Loopingan itu gerbang menuju identitas baru. Kesimpulannya ada dua nih. Realita loopingan ini mau kamu terusin terjadi terus, atau mau kamu beresin. Mau kamu izinkan kamu sambut dan terima, izinkan kamu rasakan penuh rasa itu, lalu izinkan dia mengalir. Karena hanya itu caranya. Caranya hanya satu, akui rasa itu ada. Dia cuma butuh diakui. Rasa marahnya, rasa bersalahnya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Izinkan rasa itu kamu rasakan ada. Dia cuma butuh diakui bahwa rasa itu ada. Setelah kamu merasakan rasa itu ada, kamu duduk sama rasa itu. Izinkan tubuhmu mengalami rasa itu. Izinkan kamu mengalami rasa. Mungkin kamu butuh diem dulu untuk 1, 2, sampai 5 menit untuk melarutkan rasa itu. Jadi cerita looping itu sebetulnya cerita di mana ada satu momen kamu duduk menerima, dan itu adalah sebuah keindahan. Keindahan untuk kamu juga menyambut sisi lain daripada kebahagiaan. Dan di titik kamu menyadari bahwa ini juga cinta, loopingan itu selesai. Jadi ini sebetulnya cerita cinta yang ditolak, Mas Hendra. Cerita cinta yang nggak diakui gitu. Dan itu indah sekali ketika kamu memahami secara utuh dan tidak melihat lagi loopingan sebagai sesuatu yang negatif. Dan keindahannya ada di situ. Pokoknya bicara Bandan Revolution, bicaranya ujung-ujungnya udah jadi indah semua. Gimana dong? Semua selesai sama cinta. Coba teman-teman ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak? Ada sisi apa nih yang mau ditanyain? Memandang bencana dengan indah sih bisa itu. Iya itu tadi. Iya. Ini udah hukum keutuhan, Mas. Yes. Udah hukum keutuhan. Lanjut. Dan gini teman-teman, pahami pelan-pelan sama teman-teman. Asumsi adalah segalanya. Ya. Realita hidup kita, apa yang terjadi nih Mas, kita nggak bisa rubah Mas Hendra.
bencana atau temen protes, temen ngeselin, kita nggak bisa rubah, Mas. Ketika ada kecelakaan atau whatever apapun itu di luar tubuh kita nggak pegang kendali itu, Mas. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana respon dan sikap kita. Bagaimana kita meresponnya. Nah, bagaimana kita meresponnya, bagaimana sikap kita, itulah sebetulnya yang menjadi satu hal yang perlu kita gali lebih dalam. Asumsimu menciptakan realitamu. Oke. Sponsor sebentar. Asumsimu menciptakan realitamu. Mulai sekarang coba teman-teman stabiloin ya. Kasih garis bawah. Asumsimulah yang menciptakan realitamu saat ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau realitanya asik nih Mas Hendra nih, mau asik, seru, mantap, asik deh pokoknya. Kalau teman-teman besok atau lusa atau masa depanmu kamu pengen realitamu asik, seru, pahami pelan-pelan. Pahami pelan-pelan bahwa realitamu saat ini dibentuk oleh asumsimu kemarin. Artinya, kalau besok mau bikin realita kita yang asik, berarti kita harus bikin asumsi saat ini yang seru dong. Yuk kita ciptain nanti tanggal 20. Di dalam realita yang seru. Dan itu bersama-sama kita buat asumsinya. Pecah itu reuni Abundant Revolution. Coba aku mau tahu nih, dari teman-teman yang hadir live aku saat ini, yang udah daftar siapakah? Ada yang udah belum? Ada yang udah? Coba. Kalau belum, Di Bali. Bali, ada yang udah daftar belum di Bali? Ada yang udah daftar belum? Di Bali itu total sama kelas pagi itu udah 358. Oke. Sudah teh. Sudah, Kayaknya. oke. Kalau ada yang belum, mau aku ajarin kuantum jam hadir di Bali nggak? Belum Kak, pengen banget. Pengen banget. Ini online dan offline teman-teman, bisa ikut Ya. online dan offline. Betul. Yang belum daftar mungkin bisa di bio TikTok itu ada kontaknya, teman-teman cukup WA aja nanti. Iya, betul. Iya itu tuh banyak yang belum tahu tuh ternyata. Justru itu Mas, makanya kenapa kita live? Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Bener nggak Ndra? Di sini Iya. juga banyak yang belum tahu loh. Iya. Makanya harus kita sampein. Di Amerika juga mau ikut online, di Boleh. Malaysia juga mau ikut. Itu kontak personnya di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube Iya. Haji Rosso teman-teman. Kolom deskripsi Ngaji Rosso, boleh nanti dilihat di situ ada kontaknya. Dan ini momen yang tak terlupakan Mas Hendra. Iya. Kenapa tak terlupakan? Aku mau kasih perenungannya gini buat teman-teman yang lagi lihat live ya, yang belum daftar ya. Baik itu yang akan hadir langsung ataupun nanti yang akan hadir secara online ya pada saat momen itu. Gini Mas Hendra, perenungannya gini. Coba teman-teman pelan-pelan renungkan. Kita hidup di dunia ini, berjalan di dalam kehidupan ini. Usia kita mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40, mungkin ada yang di atas 50. Pertanyaannya, ketika kita menjalani hidup ini, satu, teman-teman udah tahu belum siapa diri teman-teman sebenarnya? Karena kalau teman-teman nggak tahu siapakah kamu sebenarnya, perjalanan hidup kamu pasti bakal terseok-seok. Kamu pasti akan menderita, melewati semua fasenya. Karena kamu berpikir kamu punya banyak keterbatasan, banyak limitasi. Kamu akan terkukung sama diri palsunya kamu. Dan di mana kamu memfokuskan kepada sesuatu yang terbatas, disitulah energi akan mengalir dalam realitamu. Pasti penuh cerita, penuh konflik, penuh cerita yang super duper melelahkan dan capek gitu. Jadi bantu diri teman-teman sendiri untuk mengetahui siapakah dirimu. Itu satu. Kedua, Ronaldo aja Mas Hendra, pada saat mau tanding, dia harus tahu dong aturan main pertandingan sepak bola. Mas Hendra bisa kebayang nggak kalau Ronaldo bertanding, dia nggak tahu nih aturannya gimana tuh dalam permainan sepak bola. Kira-kira bakal gimana? Kartu merah, pelanggaran. Dia bakal menderita, dia nggak akan bisa happy dong. Kembalikan kepada kita. Di usia kita saat ini, teman-teman udah tahu belum bagaimana aturan sistem kerja semesta membentuk realitamu?
Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Ini dari mana ya datangnya? Kenapa keuangan aku seperti ini? Ini kenapa ya realitanya begini? Kenapa bisnis aku gagal terus? Ini karena apa ya? Kenapa aku looping terus? Ini tuh sebabnya apa? Lalu kenapa anakku kok kayak gini? Ini kenapa? Realita terbentuk dalam kehidupanmu. Sudahkah kamu tahu jawabannya kenapa? Kalau belum tahu, tolong diri kamu sendiri untuk betul-betul bisa menyelami. Aku ada hidup di dunia ini. Aku harus tahu siapa diriku. Aku juga harus tahu bagaimana sistem kerja itu membentuk realitaku. Kenapa aku ada pasangan ini? Kenapa saldoku sebesar ini, sebanyak ini atau mungkin kurang? Kenapa aku ada utang? Kenapa aku ada looping terus? Itu akan terjawab semua di tanggal 20 Desember 2025 di Bali. Untuk teman-teman yang bisa hadir, yuk kita kumpul bareng di sana. Kita akan bercerita sangat-sangat seru gitu. Nggak hanya cerita tentang kita bareng-barengan rilis nih. Ini aku mau kasih tahu sama teman-teman. Pada saat kita rilis sendiri, itu banyak sekali lapisan endapan emosi yang terurai. Tapi teman-teman bisa kebayang nggak? Jika kita rilis bersama-sama dalam ruangan yang sama, dalam asa yang sama, dalam getaran yang sama, dalam kesadaran yang sama, dan kita berkumpul bertemu 500 orang lebih di dalam satu ruangan yang sama, itu vibrasinya akan seberapa besar itu. Powernya akan sangat luar biasa sekali untuk rilis. Tidak hanya dalam ruangan yang sama, tapi juga ada teman-teman yang juga live online gitu di beberapa negara juga ikut menyaksikan. Feelingku dalam momen itu ini akan bisa lebih dari 500 orang. 500 sampai 600 orang bersama-sama serentak gitu. Dan seru banget ya kalau kita bisa menjadi satu bagian dari keindahan itu. Dimana secara massal kita akan dengan kesadaran merilis semua cerita, merilis segala emosi yang selama ini ada di dalam dirimu. Selama ini energi itu belum bisa mengalir natural. Dan itu kita akan sambut, terima, alirkan, larutkan, lalu lepaskan ke energi cinta tanpa batas. Itu persembahan terindah, teman-teman. Itu persembahan terindahnya kamu untuk dirimu gitu. Itu indah sekali, teman-teman. Itulah tanda kamu mencintai dirimu. Itulah tanda kamu mencintai kehidupan ini. Itulah tanda kamu mencintai dan bersyukur terhadap Tuhan yang telah memberikan kita hidup. Bukankah kita hidup dengan tubuh ini ya? Benar nggak teman-teman? Kita hidup dengan tubuh ini. Bantu dirimu untuk lebih ringan, untuk lebih plong, untuk lebih bebas, untuk lebih betul-betul menyelami lagi gitu kebahagiaan dan kelimpahan sejatinya kamu yang sedari awal sudah selalu menunggu. Dia selalu memanggil untuk kamu datang. Kebahagiaan dan kelimpahan itu sudah ada dan tersedia gitu, dan dia selalu memanggil kamu, ayo hadir dalam kebahagiaan rasa ini, dalam kelimpahan rasa ini. Dan itu adalah state naturalnya kamu yang selama ini mungkin tertimbun sama lapisan endapan emosi yang nggak pernah kamu lepas. Wah, seru teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu infonya yang Bali, bisa klik di link bio TikTok ya. Ya, dan juga deskripsinya YouTube Ngaji Roso. Ada di situ, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, Teh. Oke. Pertanyaan kedua nih, Teh Feby sering bilang emosi itu seperti alarm. Yes. Alarm apa yang sebenarnya sedang berbunyi dalam loopingan itu, Teh? Oke. Teman-teman, emosi yang muncul ya, tiba-tiba ke-trigger gitu kan. Emosi yang muncul dalam sebuah realita yang dihantarkan nih dalam kehidupan kamu. Kamu ke-trigger nih, ada emosi yang muncul. Itulah sebetulnya alarm, teman-teman.
Alarm yang hendak mengatakan, halo, aku resah ini. Halo, aku rasa bersalah ini. Yang ada di dalam dirimu, yang bersemayam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam dirimu, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Bukankah di pagi hari kamu berdoa kepada Allah yang Maha Baik, berikan aku rezeki, berikan aku kelancaran, berikan aku kemudahan, berikan aku uang, berikan aku rezeki yang berlimpah gitu. Di dalam doa kamu itu, semesta melihat ada yang menyumbat, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, di mana rezeki, kelimpahan, kebahagiaan itu mau masuk, mau hadir dalam kehidupan kamu, mau kamu mengalami itu, tapi ada sumbatan. Jadi ini cerita emosi yang muncul jadi trigger. Ini cerita indah sebetulnya, Hendra. Cerita yang sangat indah. Keindahannya itu begini. Bayangkan sama teman-teman, tubuh kita ini adalah tubuh di mana dia menjadi saluran, ya. Dia menjadi saluran berkat naturalnya nih. Saluran berkat. Kita bayangkan saluran itu sebagai pipa gitu, Mas Hendra. Saluran tuh bayangin kayak pipa, Mas. Pipa ini menghubungkan antara kamu dengan Allah, dengan energi yang satu, energi kelimpahan tanpa batas. Naturalnya, saluran ini kalau lancar, Mas, dia terhubung sama kebahagiaan yang tanpa batas. Artinya kehidupan kamu tuh penuh kelimpahan, penuh kebaikan, penuh kesuksesan, penuh canda tawa, penuh gerai tawa yang luar biasa. Jika saluran itu bersih, Mas, ya, pipanya kalau bersih, ya, dia terhubung, Mas, dengan yang tanpa batas. Dia terkonek, Mas. Dari tubuh kita, saluran nih, dia terkonek ke energi yang tanpa batas. Energi yang tanpa batas itu, Mas, dia tempat semua potensimu ada. Kamu mau jadi apapun, itu salurannya terkonek. Nah, masalahnya pada saat kita lahir, lapisan endapan emosi ada. Dia menjadi sumbatan. Bayangin saluran, lalu ada asap hitam atau sampah-sampah di dalamnya. Berupa kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebingungan, rasa bersalah. Dia menjadi sumbatan. Jadi si pipa itu nggak lancar lagi, Mas. Dia kalau kayak pembuluh darah itu ada plak-plak. Kegambar ya, Mas? Ada plak-plak emosi gitu. Ada plak-plak yang tahunan dia ada di situ, plak-plak itu. Sehingga si saluran ini harusnya dia lancar dari sang sumber tanpa batas, sang sumber energi potensi tanpa batasnya kamu mau jadi apapun, duit berapapun kamu bisa dapat. Sehingga si saluran ini dari atas mau turun ke bawah, ini banyak plak, banyak sumbatan. Itulah lapisan endapan emosi. Nah, bagaimana pada akhirnya ini saluran bisa jadi bersih lagi, lancar nih, connecting atau terhubung nih si saluran. Ya kamu harus beresin dulu ini. Sumbatan ini harus kamu beresin dulu. Kalau enggak dia terhalang gitu loh. Itulah cerita emosi kamu ke-trigger. Itulah cerita looping. Jadi cerita looping Mas Hendra ini cerita kasih sayang, Mas. Cerita loopingan ini adalah cintanya Allah sama kamu. Dia hadir gitu loh. Untuk kamu kenali, halo saluranmu ada yang nyumbat. Ayo dong, duduk, larutkan. Bukan untuk dibuang loh, Mas. Ketika ada kemarahan, kebencian, rasa sedih, itu bukan, mana sedih, aku mau buang, aku mau lepas. Bukan seperti itu. Kalau cara melepas seperti itu tetap jadi looping. Itu tidak menyelesaikan. Melawan ya, itu melawan namanya. Kamu tidak ngalir, kamu tidak natural untuk menerima. Jadi gimana caranya? Pada akhirnya si sumbatan-sumbatan ini terlepas. Sadari dulu, Mas. Sadari dulu bahwa realita hidup ini ada dualitas. Ada kebahagiaan isinya cinta, ada kesedihan isinya cinta. Kesadaran inilah yang melarutkan, Mas Hendra.
Kesadaran apa? Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Bahwa kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah cinta itu sendiri. Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah percikan cintanya, yang di dalamnya selalu akan ada cerita itu. Ini udah satu paket timbel, Mas. Nggak bisa kita cuma pilih siang doang terang, malamnya nggak, yang betul-betul sangat luas di ruang kesadaran. Bahwa cerita loopingan, cerita trigger, ini adalah alarm cinta untuk kita duduk menerima rasa itu, bahwa oke, jiwa ini memang harus merasakan semua spektrum rasa. Ada bahagia aku rasakan, ada sedih yang memang kamu harus rasain. Untuk apa? Mas Hendra kebayang nggak? Kalau seandainya Mas Hendra hidup, di awal hidup Mas Hendra sampai sekarang, Mas Hendra bahagia aja terus, happy aja terus, banyak uang aja terus. Kira-kira kamu bakal punya empati nggak sama teman-teman yang susah? Bisa jadi enggak. Asli kamu pasti akan dingin. Iya. Karena kamu nggak pernah ngerasain rasa itu. Kamu nggak pernah mengizinkan tubuh kamu merasakan rasa itu. Tubuh merasakan semua spektrum rasa. Itu yang muncul adalah kebijaksanaan, Mas, dalam hidup dia. Yang muncul adalah wisdom-nya, bijaksananya dia dalam menghadapi hidup. Dan pada akhirnya akan ada toleransi rasa, akan ada empati yang besar. Empati tidak dihasilkan dari kebahagiaan, Mas. Tidak. Empati dan kebijaksanaan itu nggak lahir dari sesuatu yang lancar, bahagia, seru, cukup. Enggak. Empati, rasa, bisa merasakan perasaan orang, kasih sayang, itu lahir dari cerita penderitaan. Dari cerita sedih, dari cerita duka, dari cerita terpuruk, dari cerita nggak punya uang, dari cerita pilu, dari cerita nangis, dari cerita putus asa. Disitulah lahir kebijaksanaan. Disitulah lahir rasa hati bisa merasakan perasaan orang lain. Dan di dalam rasa-rasa yang looping itu, rasa yang nggak enak itu, disitulah kamu akan bertemu pada identitas barumu, identitas diri sebenarnya kamu. Jadi justru cerita loopingan itu, cerita sedih, cerita ke-trigger itu, itulah yang membuat kamu bertemu pada Tuhan yang sebenar-benarnya dalam ruang kesadaran. Dan itu indah banget. Masya Allah, teman-teman. Yuk kita bikin hidup ini lebih seru, boleh nggak sih? Nggak usah terlalu serius lah. Kesalahan terbesar manusia itu terlalu serius. Masalah ini hidup udah terlalu indah gitu loh. Hidup udah terlalu indah. Mas Hendra, aku mau ngasih tips buat teman-teman yang belum daftar acara Reuni Bali, boleh nggak? Boleh ya? Kita kasih tips sedikit pakai filosofi gosok gigi. Wow, apalagi. Filosofi gosok gigi itu diperkenalkan oleh Neville Goddard dan gurunya Abdullah. Mereka berdua itu adalah bapak law of assumption, bapaknya hukum asumsi. Jadi filosofi gosok gigi ini bisa dipakai sama teman-teman yang belum daftar acara Bandan Revolution. Baik yang online, baik yang offline kelas, ataupun yang acara siang dan sorenya, acara reuni Bandan Revolution. Tapi aku mau tahu dulu, mau dikasih tahu nggak caranya? Gimana nih? Ayo, Coba kita, dulu. ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau aku kasih tips nggak? Gimana caranya nih seru-seruan bisa ikut Bandan Revolution? Yang belum daftar? Oh, mau semua teh? Mau, coba mau. Mana coba mau. Siapa yang mau? Ayo coba. Ada yang mau? Yang belum daftar. Kalau yang udah, ya udah. Nanti kita seru-seruan. Ini buat teman-teman yang belum. Ngajar Rosso baik banget ini. Mau semua. Mau kasih tahu nggak caranya? Simple. Proses penciptaannya itu cuma 10 detik doang. Pakai filosofi gosok gigi. Mulai ntar malam teman-teman coba gosok gigi sebelum tidur ya. Kita praktekin. Caranya gampang. Pahami dulu teorinya. Gambarannya gini. Mas Hendra, proses penciptaan itu terjadi pada saat pikiran sadar kita sedang terlena. Sedang off.
Pikiran sadar kita itu adalah pikiran yang selalu menganalisa. Ya, yang selalu ngitung-ngitung, nganalisa, comparing. Pokoknya dia nganalisa deh. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh dia biasanya suka jawab, alah mana bisa, mana mungkin, nggak bisa kayak gitu, nggak masuk akal. Nah, ketika pikiran sadar kita lagi off, itu adalah momen kamu masukin apa yang kamu mau, lalu lepasin. Jadi rumusannya simple, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Caranya gimana? Pakai filosofi gosok gigi. Mas Hendra pernah ngalamin nggak pada saat gosok gigi? La, itu kan relax banget, kayak nggak inget apa-apa, nggak mau mikir apa-apa, bener nggak? Ini lagi gosok gigi nih. Itu kan gerakan bawah sadar tuh, kita gini nih, gini, terus muter-muter, terus ngerasakan sensasi Pepsodent, wanginya apa segala macem gitu ya, odol kita lah ya, sikat gigi. Nah, pada saat sikat gigi seperti ini, lalu kamu bilang, asiknya, akhirnya aku ikut acara Abundant Revolution, ye. Cuma 10 detik, rasakan sensasinya kamu udah ada di sana. Aduh, burungnya itu loh, mantep bener. Aku kumpul nih sama teman-teman semua di sana. Setelah kamu rasakan sensasinya, 10 detik aja, lalu lepasin. Dah, nggak usah dipikirin. Lakukan filosofi gosok gigi dengan yang tadi itu, pagi dan sore. Pecah. Dan lihat nanti hasilnya teman-teman bisa testimoni. Atau, ada 2. Kalau aku biasanya pakai cara filosofi gosok gigi itu, atau Mas Hendra kalau misalnya mandi di rumah pakai shower nggak? Iya, pakai. Pakai ya. Jadi kayak ada air hujan turun kan? Pada saat kamu lagi keramas, kan lagi nggak mikir tuh. Iya. Ya, pada saat kamu lagi keramas gini, lalu mulai. Asiknya aku udah daftar Abundant Revolution. Senengnya re. Buat sensasi rasanya, kamu udah ada di sana. Ya, nggak pakai mata melihat, telinga mendengar, nggak usah. Jadi cukup rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Pada saat kamu keramas. Asiknya, udah sampai nih di Bali, lalu lepasin. Dan kalau yang cowok-cowok, biasanya kan ngerokok, Mas. Pas lagi ngerokok juga boleh. Lakukan itu hanya dalam waktu 10 detik. Rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Coba teman-teman komen, apa tadi caranya? Rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Udah, rumusnya cuma itu aja. Tapi ngomong-ngomong soal apa tadi, sensasi gitu ya. Yes. Aku jadi punya ide deh, harusnya pas kelas offline itu, kita mungkin teman-teman bisa pegang uang 2M. Ditaruh di depan gitu kan, rasain sensasinya kan. Betul. Atau emas antam 1 kilo gitu ya. Iya. Kayaknya B20 perlu kayak gitu deh ya. Bawa yuk. Oke, siap. Yuk. Iya. Bawa duit ya. Gepokan ya. Aku bawa antam aja. Ya, aku bawa duitnya ya. Ya udah, oke. Ya, gepokannya aku bawa, Siap. nanti antamnya kamu bawa. Nah, keren tuh Teh. Kita rasakan penuh, rasakan total, sentuh. Ide dadakan tuh Teh. Oh iya, biasanya yang dadakan itu aliran, Mas. Iya, sip. Aliran dari yang maha satu itu. Dan aduh teman-teman, aku bersyukur banget ya, maksudnya ada di keluarga besar ini, ada di ruang ini, keluarga besar kita gitu ya, dan acara Bali itu terbuka buat umum, so welcome gitu buat siapapun. Tadi sore tuh aku baru ngobrol sama Mas Hendra tentang bagaimana kalau anak-anak muda umur 20-an itu udah sedikit tipis-tipis kenal kesadaran gitu. Tentunya loopingan dia akan mulai bisa dirilis, dan di umur 20 menjelang 20, 25, 30 kan dia udah nyari jodoh tuh Mas Hendra. Intinya kan lebih cepat, lebih baik memulainya. Betul. Karena apa Mas Hendra? Realita hidup kita kan cuma kayak cermin begini doang nih Mas. Realita hidup kita itu adalah pantulan di cermin. Lalu pantulan di dalam cermin ini dari mana datangnya? Dari orang di depan cermin. Kalau di dalamnya ada luka batin, ada sedih, ada takut, ada trauma, ada kemarahan, kebayang Mas, pantulan di realitanya akan mencerminkan itu. Seperti yang selalu aku bilang, your daddy become your husband, atau your mommy become your wife. Itu kisah nyata Mas. Pada saat begitu banyak animo teman-teman mau private offline,
di cerita realita relationship mereka gagal di dalam pernikahan. Waktu itu ada yang suaminya mukulin dia. Ternyata di masa kecil dia melihat ibunya berantem, bapaknya mukulin ibunya. Lalu suaminya selingkuh, di realita ini dia melihat juga sosok seperti itu terjadi. Jadi waktu itu banyak sekali alumni yang, ya Allah, kok ini sama ya? Kok ini sama ya? Ini kan kisah masa kecilku, tapi kenapa ini terjadi di dalam realitaku setelah 30 tahun kemudian gitu? Kok sama? Polanya tuh betul-betul sama, Mas Hendra. Bahkan ada cerita lucu, salah satu peserta di realita dia yang sekarang, dia punya ketakutan teramat sangat tentang sebuah kebohongan yang dia lakukan lah. Rasanya takut, nggak bisa tidur, takut. Ternyata kisah masa kecilnya dia pada saat waktu SMP, dia pernah pacaran ternyata, Mas. Pacarannya dia ngumpet nih di salah satu kantor dan ke gap sama satpam. Dia lari, topinya keambil, ke gap nih. Nah, rasa ketakutan yang ini, dia menjelma jadi rasa ketakutan yang di sini. Dan rasa takutnya itu sama persis. Dan ketika yang di akar ini dilepas, di sininya juga terurai realitanya. Kan cuma pantulan. Nah, kebayang nggak sama teman-teman semua, siapapun yang punya anak remaja atau punya anak umur 20-an mau menuju pernikahan. Jika lapisan endapan emosi tidak diberesin, itu jodoh anak-anak kita akan memantulkan daleman endapan yang terjadi sama anak-anak kita. Jadi kemarin pada saat di Jogja, aku seneng banget loh, Mas. Dimana ibu-ibu mulai ngajak anak-anak gadisnya, ngeliat nggak sih? Ibu sama anak, bahkan ada yang satu keluarga loh. Ibu, bapaknya, anak-anaknya, terus sepupu-sepupunya juga diajak, ibunya diajak, bahkan ada yang alumni, bapak ibu diajak, suaminya diajak, jadi bawa mertuanya juga. Wah, itu keren sih, keren banget sih. Jadi teman-teman, izinkan momen ini bisa menjadi persembahan terbaik buat teman-teman, mengajak orang-orang yang tersayang, biar mereka bisa lebih enjoy mengalami hidup mereka, bisa ketemu bahagia dan kelimpahan yang memang sebetulnya sudah selalu ada dan tersedia. Lanjutkan, jangan terlalu santun jadi host ya. Hajar terus sama pertanyaan. Oke, sekali lagi nih Teh, buat yang baru gabung, untuk acara di Bali, entah kelas offline ataupun reuni, itu infonya bisa klik link di bio ya, teman-teman. Betul. Ya. Yang di YouTube, yang di TikTok juga. Atau ya di deskripsinya YouTube Ngaji Roso, itu ada di situ juga. Nanti ada admin kita yang ngebantu Teh ya. Betul sekali. Oke. Aku udah nggak sabar juga nih pengen ketemu teman-teman semua. Banyak ini yang mau daftar dari banyak TikTok, ini. Aduh, bener-bener deh. Maksudnya katanya. Ini momen yang jarang banget ya aku turun gunung. Jarang banget gitu, maksudnya di bio TikTok itu ada nomor handphonenya, teman-teman bisa WhatsApp aja ya. Nah, di situ ya teman-teman ya. Ya, buat teman-teman yang nggak bisa datang ke Bali, nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih. Kita tetap akan bisa bareng-bareng menyaksikan acara itu lewat online, karena ini di delivery secara hybrid juga gitu. Jadi yang di Belanda, di negara-negara lain itu bisa sama-sama ikut bareng, karena ada 2 materi baru teman-teman, dan ini amazed banget, sayang banget kalau teman-teman nggak bisa dapetin ini 2 materi baru yang pada akhirnya akan kita berikan gitu di acara tanggal 20 nanti, bakal seru. Oke, dan juga yang reuni itu bukan cuma buat alumni Teh ya? Betul, bisa buat umum terbuka juga, umum ya? Siapapun boleh, ajak temen kamu, bestie kamu, kecengan kamu, cem-ceman kamu, pokoknya semua yang sekiranya kamu mau kasih hadiah terbaik buat dia di akhir tahun ini. Kita seru-seruan. Oke. Lanjut kita ya. Ya. Pertanyaan ketiga. Apakah looping itu muncul karena cara kita melepaskannya salah atau karena kita salah membaca maknanya? Ya, loopingan itu muncul kenapa? Loopingan itu muncul itu karena kamu nggak ngizinin merasakan rasa itu.
cerita looping itu adalah cerita rasa yang nggak pernah kamu izinkan masuk untuk kamu rasakan. Karena naturalnya harusnya kamu merasakan rasa itu. Dan dengan kesadaran, kamu mengalirkannya dan mengizinkannya, dia hanya lewat aja ngalir gitu. Nah, sebetulnya sikap terbaik ya, tapi semua orang juga punya timing ya, punya waktu spiritual awakening ya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu. Kalau di momen sekarang memang kamu nggak bisa terima, ya wes, nggak apa-apa. Apa adanya kamu aja gitu. Jadi kadang-kala momen menerima itu nggak bisa dipaksa, Mas Hendra. Nggak bisa dipaksa. Kalau memang kamu mau kesel dulu, ya udah nggak apa-apa. Nikmati aja, lewati aja. Ada waktu-waktu tertentu di mana itu hadir gitu. Jadi cerita looping itu kenapa terjadi? Kenapa dia ada lagi? Karena kamu belum menyadari bahwa itu cinta. Karena kamu belum menyadari bahwa loopingan itu sebetulnya cuma sebuah energi, Mas. Kan ini intinya adalah energi. Energi yang ada di dalam balutan kebahagiaan dan energi yang ada di dalam balutan kesedihan. Tapi ini energi yang satu. Sebetulnya juga harusnya sih nggak usah dikasih judul. Harusnya tanpa judul, Mas. Nggak usah dikasih judul positif, negatif, nggak usah. Rasa aja gitu, sensasi aja gitu. Harusnya nggak perlu dikasih judul juga. Ini sedih, marah, cemas. Sebetulnya harusnya nggak usah. Karena semua yang mengalir jadi hidangan di dalam kehidupan kita, itu memang diizinkan untuk hadir, untuk kita rasakan, untuk kita alami. Karena tubuh ini, dia harus menjadi ruang, Mas, ruang kesadaran gitu. Dia harus menjadi ruang suci, di mana semua spektrum rasa ini mau lewat dan mengalir. Jadi dibikin seru aja deh, Mas, karena kan teman-teman mungkin tahu juga ya, di surat Al-An'am, ayat 32, itu dibilang, Allah loh yang bilang di Al-Quran itu, dan kehidupan dunia tak lain hanya permainan dan senda gurau belaka. Kenapa disebutnya permainan dan senda gurau, Mas? Karena semua role filmnya udah selesai dibuat. Udah selesai loh, Mas. Dari awal sampai akhir cerita kamu tuh ini role-nya udah dibuat. Masalahnya adalah kita tertuju pada satu frame. Satu frame kesedihan dan kita fokus di situ tuh, di frame itu. Di frame kesedihan itu aja yang kita lihat. Jadi kita dipantulin aja terus sama realita itu, stuck di situ. Yuk, tanggal 20, teman-teman. Ganti frame mau nggak? Kita ganti yuk frame-nya yuk. Jadi frame yang lebih asik dengan identitas baru tentunya. Ya, dengan identitas baru kita yang default natural kamu itu udah bahagia berkelimpahan dan kamu adalah entitas tanpa batas. Seru. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh, silahkan ditanya. Ya, yang mau seru-seruan hayu. Yang belum daftar kelas, pakai filosofi gosok gigi tadi tuh, ya. Cuma 10 detik doang, rasakan sensasinya, lepaskan. Oke. Di Bali teman-teman, tanggal 20. Ya, di Bali tanggal 20 di Ballroom Aston. Ya. Di Aston Denpasar, Bali. Di Aston Denpasar, Bali. Buat yang online juga infonya tetap ada di bio ya. Mau yang nanti Zoom atau yang datang offline juga, itu infonya ada di bio Ngaji Rasa ya. Diklik aja teman-teman ya. Seru deh teman-teman. Oke. Terakhir nih. Dan hidup itu akan jadi jauh lebih ringan kalau kita enjoy. Mau ada yang testimoni. Iya, ada alumni. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, Teh. Sebenarnya Teteh juga masih kuat banget, masih sanggup gitu ya. Energi Teteh itu wah. Ampun dah. Oke nih Teh. Ada pertanyaan lagi nih Teh. Ya. Teh, banyak orang bingung nih. Bagaimana membedakan antara melepaskan dengan melarikan diri? Karena keduanya sering terasa mirip nih. Gimana? Keren ini pertanyaan. Gimana Teh cara membedakan antara melepaskan dengan melarikan diri? Ya, aku cerita yang melarikan diri dulu ya. Cerita melarikan diri itu adalah cerita di mana kamu mengalami satu kejadian tertentu dan kamu kayak nggak mau menghadapinya.
kamu nggak mau menghadapinya dan kamu udahlah, udah bodo amat lah gitu. Bodo amat lah, udahlah. Ketika kamu berjalan, rasa mangkel, kesel, itu tetap nyangkut di dalam tubuh kamu. Dan kamu sendiri itu yang tahu, bahwa rasanya tuh nggak nyaman. Rasanya tuh bener-bener nggak nyaman gitu. Jadi cerita melarikan diri, cerita yang pastinya ujungnya bakal jadi looping ini. Karena kamu, udahlah aku lupain. Ya udahlah, udah aja lah. Udah nggak usah dibahas. Itu melarikan diri. Udah nggak usah dibahas, udah aja, udah. Itu melarikan diri. Tapi kalau cerita melepas, kamu menghadapi situasi yang sama, kamu menghadapi kepiluan yang sama, trauma yang sama dalam situasi yang tadi, jatuh, terpuruk, sedih yang sama. Tapi di titik itu, kamu izinkan untuk jeda, diem sebentar. Untuk menyadari, oke, aku marah, aku sedih, aku kecewa. Dan kamu izinkan, kamu duduk bersama rasa itu. Kamu duduk bersama rasa itu untuk mengizinkan rasa itu kamu rasakan. Kamu rasakan penuh, kamu duduk bersama rasa itu. Kata melepas sebetulnya bukan melepas, Mas Hendra. Tetapi ada awal sebelum melepas, yaitu total menerima, rasakan penuh, rasakan total, terima rasa itu apa adanya, terima dengan kesadaran tapi ya, bahwa cerita sedih ini juga cinta, bahwa cerita sedih ini, cerita duka ini, cerita jatuh ini adalah pintu menuju kesadaran yang sebenar-benarnya, menuju kamu mengerti bahwa Allah, Tuhan, ingin bertemu kamu di dalam ruang ini, di dalam ruang sedih ini, di dalam ruang kalut ini, di dalam ruang resah ini. Di titik kamu duduk untuk menerima, kamu rasakan penuh, rasakan total. Itu biasanya kalau aku ya, itu air mataku nggak berhenti ngalir, Mas Hendra. Aku diem, aku duduk, aku sadari bahwa, iya aku kesel, aku kecewa. Ini air mata nggak berhenti nih. Tapi aku, ya apa adanya aja, gue nangis ya udah gue nangis. Gue sedih ya udah. Ya gue sedih gitu, gue marah, iya gue marah. Tapi ada kesadaran di balik itu gitu, aku menerima, aku nangis. Nah biasanya setelah 5 menit atau 2-3 menit tergantung ya, bobot masalahnya apa. Itu biasanya ujungnya ada rasa plong. Nah, ada rasa tenang, ada rasa damai, ada rasa tipis banget, nggak tebel. Itu beda sama yang tadi pertama, kabur lari. Kalau yang kabur lari rasanya nyangkut, mandek, mangkel, kebawa terus. Ini 2 hal yang berbeda. Dan hidup ini pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Mau tetap megangin itu atau izinkan dia larut terurai ke cinta tanpa batas dalam kesadaran bahwa hidup ini terlalu indah kalau dibuat serius. Kita seru-seruan aja yuk di Bali yuk. Yes. Ya, kita asik-asik aja yuk di Bali yuk. Dan itu bakal jadi momen terindahnya kamu sih. Ya, menutup 2025 dan menyambut 2026 yang penuh cinta, penuh perayaan di setiap momen kehidupan kamu. Wah, Masya Allah teman-teman. Aku tunggu di Bali ya. Aku tunggu di Bali, praktekin filosofi gosok gigi. Cuma 10 detik doang, oke? Nanti cerita ke Ngaji Roso ya, di kolom komentar. Yang udah praktekin di kolom komentar, rasakan sensasinya. Thank you teman-teman. Thank you. Bye.